warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binawan Setia dari SMA Al-Azhar Medan akan menyampaikan materi pembelajaran guru belajar. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya asesmen kompetensi minimum untuk seorang guru? Tujuannya memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen, menganalisa contoh, bisa menindaklanjuti hasil laporan asesmen, dan melakukan pengimbasan yang sekarang sedang berlaku. Kemudian programnya orientasi pengenalan, program BIMTEK, kemudian asesmen nasional, teknik pelaksanaan asesmen, kemudian memahami asesmen literasi, numerasi, kemudian tindak lanjut laporan. Kemudian orientasi guru belajar dari asesmen kompetensi minimum. Berkembangnya miskonsepsi, adanya malpraktek pembelajaran. Kemudian guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen dan juga memahami asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Kita dituntut memahami kecakapan hidup abad 21. Kecakapannya yaitu belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan bekerja berkolaborasi. Kemudian ada profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, kompetensi siswa. Jadi, kecakapan hidup abad 21 dengan profil pelajar Pancasila mempunyai kaitan hubungan yang sangat kuat. Sementara asesmen nasional itu ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Selanjutnya, pengantar program BIMTEK. Ada pemahaman konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, soal, analisa soal literasi, numerasi, dan lanjut laporan. Kemudian konsep asesmen nasional, manfaatnya, potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas, dasar untuk penyusunan program berikutnya. Selanjutnya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pokoknya perbedaan yang nyata adalah jumlah siswa. Kalau ujian nasional itu seluruh siswa, sementara kalau asesmen itu hanya siswa terpilih. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional di dalamnya itu ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sehingga kita memahami dari apa itu AKM dan laporannya. Kemudian bentuk soal. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian kita akan lanjut tentang kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional seluruh satuan pendidik. Kemudian tidak semua murid memilih sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan semua soal yang ada. Jalur pelaksanaan untuk khusus SMA, survei karakter 30 menit, survei lingkungan 30 menit, dan literasi 90 menit, numerasi 90 menit. Sistem pelaksanaan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan disajikan bergantung kemampuan siswa. Selanjutnya kita bisa lihat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Jadi adanya konten, proses kognitif, dan konteks, teknik informasi, menemukan informasi, dan personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian asesmen numerasi, kontennya itu bilangan, pengukuran, ketidakpastian, aljabar, proses kognitif, pemahaman, penerapan, konteksnya, personal, dan sosial budaya. Tindak lanjutnya, literasi, ada kemampuan yang perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Kemudian untuk selanjutnya laporan asesmen untuk kompetensi sama juga ada intervensi khusus, ada dasar, cakap, dan juga mahir. Selanjutnya dalam kesempatan ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten sangat jelas kita bisa lihat, ya. Kalau
kompetensi berbasis kebutuhan, kalau konten itu pembelajaran, dan bagian yang lainnya juga. Kemudian ada hubungan kaitan asesmen pembelajaran kurikulum. Jadi pada prinsipnya perbaikan pengalaman belajar murid, yaitu kompetensi kepala sekolah dan juga guru. Terima kasih, mari membahu kita untuk bekerja sama mencerdaskan anak bangsa kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.